Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, selamat datang di media pembelajaran edukatif bersama kami Usmanto Channel. Ke pasar Kotempa membeli manggis, buah naga dimakan ulat. Tonton videonya sampai habis, semoga bermanfaat. Namun sebelum kita lanjutkan, mari kita sama-sama dukung channel ini dengan cara like dan subscribe. Oke anak-anak, pada pelajaran kali ini kita akan belajar matematika dengan materi bilangan bulat yang kita pelajari pada video pembelajaran kali ini, mulai dari pengertian bilangan bulat, membaca dan menulis bilangan bulat, membandingkan bilangan bulat, serta mengurutkan bilangan bulat. Pengertian bilangan bulat. Ayo, siapa yang tahu pengertian bilangan bulat? Ya, bilangan bulat itu merupakan bilangan rasional yang terdiri dari bilangan bulat negatif, bilangan bulat positif, dan bilangan nol. Atau bisa juga dikatakan bahwa bilangan bulat itu terdiri dari bilangan cacah dan bilangan asli. Kalau kita perhatikan pada garis bilangan, nah coba itu, garis bilangan ada yang warna biru, ada warna merah, dan hitam. Yang ada di sebelah kanan, bilangan 0, nah, ini adalah bilangan bulat positif. Jadi, di sebelah kanan, 0 sampai seterusnya, itu bilangan bulat positif. Sementara yang ada di sebelah kiri bilangan 0 dan seterusnya itu merupakan bilangan bulat negatif. Sementara 0 itu adalah bilangan 0. Ya. Nah, bagaimana cara membaca bilangan bulat? Contoh, ya, ini ada angka. Nah, angka ini maka dibaca dengan 5. Atau bisa juga positif 5. Nah, kalau menulis tidak perlu positif, langsung saja 5 boleh. Nah, ini ada angka lagi 1 dan 7, maka ini dibaca dengan 17. Nah, selanjutnya nih ada angka yang berwarna merah, ini dibaca negatif 8. Nah, angka 8 di depannya ada tanda shred atau min, atau juga dibaca negatif 8. Contoh lagi, nah ini ada negatif 21. Nah, maka ini dibaca negatif 21. Nah, mudah kan? Ya, lanjutnya. Terus bagaimana cara menulis bilangan bulat? Nah, kebalikannya dengan tadi membaca. Kalau ada kata 10, maka ditulisnya dengan angka 10, 1 dan 0. Ya. Nah, ada kata lagi 11, maka ditulis 11. Seperti itu angkanya. Selanjutnya, misalnya ada negatif 32, maka penulisannya adalah negatif 32. Ada tandanya di depan, itu tanda negatif atau tanda minus. Negatif 105, maka ditulis ya, negatif 105. Tuh. Sangat mudah sekali. Kita lanjutkan. Nah, menentukan lawan bilangan bulat. Nah, atau kalau di bahasa Indonesia ada lawan kata. Nah, kalau di matematika itu lawan bilangan. Ya. Contohnya ada angka 5. Lawannya angka 5, nah, itu adalah negatif 5. Jadi yang semula tidak ada tandanya, maka diberi tanda negatif. Nah, ini
17 atau positif 17. Lawannya yaitu negatif 17 ya. Negatif 8. Ayo, ya apa yang tahu? Iya, betul. Lawannya negatif 8 adalah 8 ya. Negatif 21 lawannya iya 21 atau positif 21. Ini sangat mudah ya, bisa ya. Ya. Membandingkan bilangan bulat. Nah, dalam membandingkan bilangan bulat, kalian harus ingat bagaimana posisi angka, misalnya pada garis bilangan ya. Nah, semakin ke kanan maka angka itu akan semakin besar ya. Jadi semakin kanan bilangan itu akan semakin besar. Sebaliknya, kalau semakin ke kiri maka bilangan itu akan semakin kecil. Nah, itu perlu yang perlu kalian ingat. Nah, bagaimana ada dua tanda membandingkan bilangan. Yang pertama, nah tanda ini ya. Nah, ini dibaca lebih dari ya, atau lebih besar. Yang satu lagi, nah tandanya dibalik ya. Ini dibaca kurang dari atau lebih kecil ya. Contoh saja ya. Ada dua bilangan, nah, dua angka. Yang pertama ada 3, yang kedua ada negatif 5. Mana yang lebih besar? Nah, perhatikan lagi posisi garis bilangannya. Yang pertama ada angka 3, posisinya di mana? Nah, di sini posisinya angka 3 ya, dalam lingkaran hitam itu. Posisinya negatif 5, nah ada di sini. Nah, dari garis bilangan itu, nah, angka 3 itu ada di sebelah kanan. Nah, kalau ada di sebelah kanan berarti ya lebih besar. Jadi angka 3 itu lebih besar dari negatif 5. Maka jawabannya adalah 3 lebih besar dari negatif 5. Jangan hanya lihat angkanya saja, 3 dan 5 besar 5, bukan ya. Nah, semakin ke kanan, sekali lagi tadi, semakin ke kanan maka nilainya akan semakin besar. Tuh ya. Contoh yang kedua, ada angka negatif 6 dan 1. Ayo, kira-kira lebih besar mana? Oh, ada yang jawab negatif 6, ada yang jawab 1. Ya. Nah, perhatikan lagi garis bilangannya. Angka negatif 6 nah, ada di sebelah sini. Sementara angka satunya di sebelah sini. Lihat, angka negatif 6 ada di sebelah mana? Ya, angka negatif 6 itu ada di sebelah kiri. Maka angka negatif 6 lebih kecil dari 1. Jadi negatif 6 lebih kecil dari 1. Nah, paham ya? Ya, selanjutnya kita akan mengurutkan bilangan bulat ya. Nah, diingat lagi garis bilangannya ya, posisinya bahwa semakin ke kanan maka nilainya akan semakin besar. Sementara semakin ke kiri maka akan semakin kecil. Ya, langsung aja ya ke contoh. Ini ada 5 angka. Ada 3, ada 1, negatif 2, 5, dan negatif 4. Nah, bagaimana kalau diurutkan dari yang terkecil? Nah, maka kalian lihat garis bilangannya. Nah, nih, coba perhatikan. Yang perlu kalian ingat, kalau angkanya kecil, mungkin kalian enak bisa membuat garis bilangan. Tapi kalau angkanya besar, nah, gimana membuat garis bilangannya? Nggak cukup nanti bukunya, ya terlalu panjang. Nah, ini hanya sekedar contoh ya. Nah, maka dari 5 angka ini
kalian lihat garis bilangan mana yang paling kiri. Nah, karena ini dari yang paling kecil, maka kalian cari yang paling kiri. Nah, yang paling kiri adalah angka, iya betul, negatif 4. Nah, tuh. Nah, nanti setelah negatif 4, maka akan berjalan ke kanan. Nah, karena mencari yang tambah besar ya, dari kecil ke besar. Kemana? Ya, negatif 2. Nah, hasilnya ya gini, negatif 4, negatif 2, 1, 3, 5. Iya, ya. Udah ya. Nah, contoh yang kedua. Ada angka 1, negatif 6, 5, 7, dan negatif 8. Bagaimana kalau dirut dari yang terbesar? Ya, kebalikannya. Maka kalian cari dari yang paling kanan, berjalan ke kiri. Nah, karena dari besar ke kecil. Ya. Nah, ayo siapa yang bisa? Ya, bagus. Mulai dari angka 7. Ya, dari angka 7. Ya. Jadi ada 7, 5, 1, negatif 6, dan negatif 8. Nah, itu cara mengurutkan bilangan bulat. Ya. Nah, paham kan? Ya. Nah, sekarang ada latihan soal. Di situ ada 10 soal. Ya, nomor 1 sampai 10. Ini kalian kerjakan. Kalian tulis di buku tulis. Nah, setelah selesai mengerjakan, maka jawabannya kalian kirim melalui WA, melalui WhatsApp, kirim ke Pak Guru. Nah, dalam bentuk foto atau gambar, ya. Itu ya tugas kalian ya. Jangan lupa. Tuh. Nah, oke anak, terima kasih untuk video pembelajaran kali ini. Selamat belajar, mudah-mudahan bermanfaat buat kalian semua, ya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.